Bulan lalu kami pernah mengatakan jika mobil McLaren adalah salah satu mobil yang paling kami tunggu perilisannya. Dengan performanya yang sangat kompetitif sejak pertengahan musim 2023 dan menjadi tim pertama yang memanfaatkan fasilitas wind tunnel baru, tentu desain dari mobil baru McLaren sangatlah dinanti. Makin penasaran lagi karena saat launching tanggal 14 Februari kemarin, McLaren sengaja menyembunyikan banyak detail yang ada di mobil barunya. Sesuatu yang Lando Norris klaim sebagai permainan berbasis performa untuk menjaga kerahasiaan desain dari lirikan tim lain. Apalagi kabarnya, mobil MCL38 tersebut akan menghadirkan inovasi baru di trek yang cukup revolusioner. Tapi setelah melihat mobil aslinya di tes pramusim hari pertama Bahrain kemarin, kami sedikit kecewa dengan McLaren. Ternyata tidak ada inovasi yang begitu berarti dari senjata baru mereka musim ini. McLaren masih menyembunyikannya untuk dikeluarkan nanti saat pramusim sudah selesai, dan faktanya memang tidak ada yang spesial dari MCL38 kalau dibandingkan dengan mobil yang di-launching pekan lalu. Namun jika dibandingkan dengan tahun kemarin, 2024 memang memiliki beberapa elemen modifikasi yang cukup drastis. Meskipun secara garis besar, 75% komponen aerodinamikanya masih mengusung pengembangan lanjutan dari musim lalu. Dari depan, tidak banyak yang berubah dari MCL38. Ketika banyak tim merombak struktur moncong dan hidung di mobil mereka, McLaren masih mempertahankan bentuk yang sudah ada dari musim lalu. Bagian ini sangat menentukan terhadap seperti apa struktur aliran udara yang mengalir dari depan ke bagian tengah mobil. McLaren mungkin merasa jika mereka sudah mempunyai basis yang bagus dari musim lalu dan tidak perlu mengubah apapun yang secara data sudah optimal. Salah satu faktornya adalah karena McLaren sejak tahun lalu sudah memiliki elemen slot gap antara main plane dengan ujung moncong yang ada di flap pertama, di mana ini akan memaksimalkan airflow yang masuk ke area bawah mobil. Suspensi depan McLaren masih mempertahankan konfigurasi pull rod yang sudah mereka pakai sejak era ground effect dimulai dan jadi tim pelopor desain seperti ini bersama Red Bull. McLaren hanya mengubah sedikit susunan kaki-kakinya, seperti peletakan wishbone bawah yang lebih turun dan wishbone atas belakang yang lebih mundur untuk memaksimalkan efek anti-dive yang dihasilkan demi meningkatkan kestabilan mobilnya. Selain itu, desain semacam ini akan meningkatkan kekerasan dari komponen suspensi yang tentu akan berdampak ke bagaimana tim mengatur ketinggian floor atau ride height yang bisa disetting serendah mungkin demi downforce yang maksimal. Lalu, masuk ke tengah. Modifikasi yang paling terlihat dan mungkin jadi highlight dari mobil MCL38 adalah bentuk inlet sidepodnya. Tapi berbeda dari mayoritas tim lain yang memperkecil atau merampingkan lubang inlet di sidepod, McLaren malah membuatnya lebih tinggi daripada mobil pendahulunya. Yang unik adalah McLaren memakai desain overbite atau letak inletnya berada di bawah penampang side impact structure. Artinya, musim ini McLaren dan Red Bull adalah dua tim yang memakai letak inlet sidepod secara overbite. Menariknya adalah, pendekatan di McLaren sangatlah mirip dengan implementasi yang dipakai Mercedes di desain zero pod mereka, yaitu dengan menjadikan side impact structure atau SIS bagian atasnya sebagai elemen aerodinamika atau winglet. Winglet ini punya dua fungsi. Pertama, untuk memaksimalkan aliran airflow yang mengalir di atas sidepod. Lalu kedua, untuk menambah energi dari aliran angin yang mengarah ke inlet atau undercut yang secara teknis lebih besar dari mobil sebelumnya. Winglet ini diharapkan bisa mengurangi efek buruk dari udara bocoran dari inlet sidepod yang dengan desainnya akan mengalir ke bawah floor dan bisa berdampak negatif ke airflow yang ada di sana. Selain itu, bentuk inlet yang secara lebar lebih memendek ke dalam dan diikuti dengan sisi luar sidepod yang melengkung juga diharapkan mampu mencegah bocoran airflow tersebut terjun ke bawah. Floornya sendiri tidak banyak berubah dari musim lalu. Hanya saja, McLaren seperti mengurangi dampak atau energi yang dihasilkan dari elemen turning vanes di pinggir floor. Ini bisa jadi merupakan perubahan yang harus McLaren buat untuk menghandle bocoran airflow yang dihasilkan dari sidepod overbite tadi. Kemudian jika dilihat dari bentuk keseluruhan atau konsep sidepodnya sendiri, mereka masih mempertahankan konsep downwash dari musim lalu dan dengan elemen water slide di atasnya yang lebih dioptimalisasi di MCL38. Engine cover nampak sedikit lebih besar di bagian bulkingan atau cannon dengan lubang grill exit radiator yang juga lebih besar. Tapi exit radiator ini akan menyesuaikan tipe sirkuit dan bisa berubah-ubah tiap balapannya. Lalu masuk ke area suspensi belakang. McLaren tentunya masih mempertahankan konfigurasi pushrod yang dimaksimalkan dengan komponen gearbox baru dari Mercedes yang lebih ramping. Efek anti-lift
Di suspensi belakang juga diperkuat dengan wishbone depan yang dibuat lebih menurun daripada yang ada di belakangnya. Sayap belakang atau rear wing serta beam wing relatif masih sama dengan elemen-elemen low drag demi memaksimalkan top speed yang jadi kelemahan McLaren musim lalu. Secara overall, tidak ada yang spesial dari MCL38. Sekali lagi, entah itu karena memang desainnya seperti ini, atau karena McLaren masih merahasiakan inovasi yang mereka rencanakan nanti setelah pramusim. Mereka masih mempertahankan bahasa desain dari musim lalu, yang memang sudah bagus secara fundamental, dan menyempurnakannya di versi terbaru. Proyek McLaren 2024 banyak dikatakan sebagai salah satu proyek yang ambisius dan penuh dengan optimisme, mengingat performa mereka yang sangat kuat tahun lalu. Tapi jika berbicara soal apakah mereka bisa jadi penantang gelar atau tidak, mungkin itu sedikit kurang realistis kalau melihat bagaimana Red Bull yang mampu selangkah lagi lebih maju dengan desain RB20-nya. Target paling oke bagi McLaren adalah melanjutkan tren positifnya di 2023 dengan bersaing secara reguler di papan atas dan mengganggu posisi Mercedes serta Ferrari di konstruktor. Catatan waktu Lando Norris di pramusim hari pertama Bahrain kemarin sudah cukup oke. Meskipun belum bisa dijadikan sebagai tolak ukur yang representatif, tapi dilihat dari bagaimana MCL38 bermanuver di sirkuit, mereka masih menjadi mobil yang paling stabil setelah Red Bull. Secara development mobil, Andrea Stella cukup yakin dengan F1 yang memasuki tahun ketiga penerapan regulasi ground effect. Performa antar tim akan semakin ketat. Oleh karena itu, Stella memilih fokus ke detail-detail kecil yang bisa menjadi pembeda performa antara McLaren dengan tim-tim rivalnya, ketimbang merombak konsep mobilnya secara keseluruhan yang bisa merusak fondasi yang sudah mereka bangun. McLaren akan membagi fokus development MCL38 ke dalam 3 area yang jadi fokus utamanya, yaitu memperbaiki efisiensi aerodinamika, lalu mechanical grip, dan terakhir adalah meningkatkan hubungan interaksi mobil dengan ban. 3 hal itu, menurut Andrea Stella, adalah pilar kunci yang harus dieksploitasi oleh McLaren jika ingin mengeluarkan semua potensi performa yang dimiliki oleh MCL38. Terutama adalah efisiensi aerodinamika dan interaksi dengan ban yang jadi faktor pembeda terbesar mereka dengan Red Bull musim lalu. McLaren menegaskan jika mereka akan langsung tancap gas dengan meluncurkan berbagai upgrade dalam balapan-balapan awal demi mencapai 3 target development-nya tersebut. Sejauh apa McLaren akan melaju musim ini? Kami sih berharapnya mereka bisa tetap menjadi ancaman terbesar bagi Red Bull, mengingat pendekatannya yang sangat familiar. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.